Saudara, akhir-akhir ini kasus tarik paksa yang dilakukan sejumlah debt collector dalam menagih utang kembali marak. Mereka bahkan ada yang menggunakan mobil derek untuk menarik paksa mobil yang menunggak angsuran. Lalu bagaimana cara menghadapi debt collector yang melakukan pemaksaan? Berikut info kriminal. Sini nih. Motor mana? Saudara, bagi banyak orang kata debt collector atau penagih utang mungkin terlihat menyeramkan. Padahal tugas dari debt collector adalah menagih utang debitur yang sudah terlalu lama menunggak dan tidak berhak untuk mengambil paksa barang debitur. Seperti apa modusnya dan bagaimana cara agar Anda terhindar dari aksi kekerasan debt collector? Simak info kriminal bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Yusuf Fajar berikut ini. Ya, kembangin juga ya. Gara-gara menolong seorang emak-emak yang nyaris menjadi korban perampasan sepeda motor. Sejumlah pengemudi ojek online terlibat keributan dengan sekelompok penagih utang atau debt collector di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojol yang marah langsung melakukan perlawanan hingga sepeda motor milik kelompok debt collector diceburkan ke aliran kali Anak Ciliwung. Guna mencegah terjadinya bentrokan susulan, polisi yang menerima laporan langsung melakukan pengamanan. Sepeda motor milik kelompok debt collector yang diceburkan ke kali pun dibiarkan saja oleh massa. Bang, lu jangan kasar sama cewek, Bang. Nggak bisa gitu dong, ini belum bayar, lu bayarin aja itu makanya gitu. Nah, terus akhirnya itu pas ceweknya udah gini dapat kunci itu kata ojol yang rame itu, ini Pak jalan terus matiin ke sono, ambil batu, kita disambil batu, terus kita jadi batu lagi, sono rame. Akhirnya sambil tulang, geruduk ke markas gitu. Ada berapa orang ngatelnya, Bang? Kurang lebih 6. Yang biasa mangkal di sini perapatan atau kurang lebih. Motornya diceburin ke kali atau gimana, Bang? Iya, masa. Hotelnya kabur. Sampai ke dalam, orangnya udah nggak ada. Itu ada motor yang sering itu. Motornya kunstang, sama masa kunstangnya yang turun dibuang ke kali. Terus materialnya kabur gitu, Bang? Materialnya kabur atau kemana? Tim Jatanra Satreskrim Polres Purwakarta menangkap 2 pelaku begal sepeda motor dengan modus berpura-pura sebagai debt collector. Kedua pelaku merampas sepeda motor korban bernama Rizky, 23 tahun, saat melintas di wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Korban dituduh menunggak angsuran oleh kedua pelaku. Padahal sepeda motor korban sudah lama lunas dari angsuran. Karena ketakutan dan terintimidasi, korban tak berani melawan dan hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas. Korban yang tersadar menjadi korban begal akhirnya lapor polisi. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, yakni sepeda motor milik korban dan sepeda motor kedua pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatan. Korban atas nama saudara Rizky sedang melintas di sekitaran Sadang. Kemudian dari belakang dia dipepet oleh satu kendaraan yang berisi oleh 2 orang, inisial JP dan BBL, yang mengatasnamakan salah satu leasing di Purwakarta, menghentikan korban kemudian merampas motor daripada pelaku. Kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sekarang posisi perkara sedang kita kembangkan. Apakah dia melakukan hal tersebut lebih dari 1 kali atau tidak. Tarik paksa kendaraan kredit oleh penagih utang atau debt collector karena menunggak angsuran terjadi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebuah mobil ditarik dengan menggunakan mobil derek saat tengah parkir di komplek perumahan Villa Garden, Kelurahan Debonglor, Kota Tegal, Jawa Tengah. Tak terima mobilnya diderek paksa oleh debt collector, pemilik mobil membuat laporan ke polisi. Menurut pemilik mobil, ditarik paksa saat dipinjam temannya. Pemilik mobil mengaku dirinya memang terlambat 2 bulan berjalan dalam membayar cicilan. Posisi mobil di teman saya, terus ditarik secara paksa dan diderek. Di teman jenengan itu mobilnya sedang dalam posisi apa? Posisi parkir di depan. Sebetulnya juga saya udah janjian sama temen hari itu mobil mau saya pakai. Tapi karena saya lagi ada keperluan di luar, saya akan mengambil mobil tersebut. Ternyata tahu-tahu
daerah. Sudah ada orang DC ke situ. Angsuran berapa dan berapa masuk? Telat berapa Waktu bulan? itu saya masih telat baru 1 bulan mau ke 2 bulan. Saya udah mau bayar, udah ada uang, saya mau bayar ke sana. Tetapi dari pihak kolektor tidak menerima. Alasannya udah ditangani sama debt kolektor. Tarik paksa yang dilakukan debt collector harus memenuhi syarat administrasi. Namun di lapangan masih banyak mata elang nakal yang melakukan penarikan paksa kendaraan tidak sesuai prosedur. Lalu bagaimana cara menghadapi debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan? Jika Anda harus berurusan dengan debt collector atau penagih utang, ada beberapa cara agar Anda tidak menjadi korban debt collector yang nakal. Yang pertama, Anda bisa menanyakan kepada mereka secara baik-baik siapa yang menugaskan mereka untuk mendatangi Anda. Dan mintalah nomor telepon yang memberi tugas para penagih utang. Jika mereka tak bisa memenuhi permintaan Anda dan Anda ragu dengan mereka, maka Anda berhak untuk menolak apa yang mereka inginkan. Jika Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan Anda belum memungkinkan, maka sampaikan kepada penagih utang bahwa Anda akan menghubungi langsung pihak leasing atau bank. Dan jangan pernah berjanji apa-apa kepada para penagih utang. Jika mereka terus memaksa, segeralah minta pertolongan kepada warga sekitar atau aparat. Yang kedua, jika penagih utang melakukan tindak kekerasan dan Anda merasa terteror dengan cara mereka menagih ke rumah Anda, sebaiknya Anda menghubungi pengurus RT atau RW di tempat tinggal Anda. Yang ketiga, jika mereka berusaha untuk mengambil barang yang sedang Anda cicil, Anda berhak untuk mempertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan kepada penagih utang itu bahwa perjanjian kredit adalah kasus perdata, bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan lewat pengadilan perdata, bukan lewat penagih utang. Yang terakhir, jelaskan dengan jujur, sopan, dan tenang mengenai kondisi keuangan Anda, termasuk kendala yang sedang dihadapi sehingga mengalami keterlambatan membayar. Jika sudah menemukan titik terang dan Anda memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, maka lakukanlah pembayaran tunggakan angsuran dan denda dengan segera. Jika Anda tetap tidak mampu untuk membayar angsuran, upayakan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan. Karena sesungguhnya kedua belah pihak ini sama-sama membutuhkan solusi yang tepat. Nah, sebagai konsumen, Anda tetap memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh penagih utang sekalipun. Jika Anda tetap menemui penagih utang atau debt collector yang bermasalah, Anda dapat melaporkannya kepada lembaga terkait antara lain yang pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang ketiga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yang berikutnya Anda juga bisa meminta bantuan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Anda bisa laporkan debt collector bermasalah kepada polisi. Keputusan untuk mengambil kredit memerlukan perencanaan yang cermat dan matang. Jika sudah berani untuk mengambil kredit, maka harus siap untuk mengangsurnya tepat waktu. Demikian info kriminal kali ini, saya Tabita Putri dan juru kamera Yusuf Fajar pamit undur diri. Sampai jumpa.